puji Tuhan ya adik-adik yang di rumah sama orang tua kami. Hari ini luar biasa, kita sudah diberkati Tuhan. Dari Januari sampai April kita sudah masuk bulan Mei. Semuanya sehat, puji Tuhan ya. Nah, di bulan Mei, di tanggal 2 Mei 2021 ini, kita akan mulai beribadah di bulan Mei. Sepanjang beberapa minggu ini kita mau bersyukur, memohon pertolongan Tuhan. Nah, ibadah kita akan kita mulai. Sebelumnya anak-anak, kita semuanya termasuk orang tua saat teduh dulu sebentar. Yuk, mari kita saat teduh secara pribadi. Amin. Yuk, adik-adik yang di rumah semuanya, apa kabar kalian yang di rumah? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya yang di rumah. Terima kasih. Yuk, yang di rumah adik-adik kita boleh bangkit berdiri. Juga orang tua kami yang ikut serta dalam ibadah ini, kita bangkit berdiri. Kita mulai bernyanyi ya kan Kak ya? Gimana kakak kita lagunya kakak? Lagunya pasti kalian semua tahu. Pasti. Lagu nasional. Lagu nasional ya kak ya? Wow. Selamat pagi Bapak Aiman. Ya, semuanya sikap berdoa berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Amin. Ya, silakan duduk adik-adikku semua, juga orang tua yang dari rumah ya. Nah, tadi Inam Daniel sudah bilang kita minggu pertama di bulan Mei, tepatnya tanggal 2 ya. Ini tanggal 2 Mei itu hari bersejarah juga, yaitu kalau di kita anak-anak sekolah, adik-adik yang sekolah, apa itu hari tanggal 2 Mei? Hari Pendidikan Nasional ya. Jadi anak-anak kita semua penuh semangat, kita harus maju dalam pendidikan ya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi ya Kak Wat ya. Harus semangat ya Kak ya. Ya, Ayo Kak Wat kita ya. Ayo kita bernyanyi Tuhanlah Gembalaku.
Kalian mengucapkan hukum Taurat ke-8. Kita ke-8. Jangan engkau mencuri. Terima kasih buat Adela Panjaitan yang sudah mengucapkan titah Tuhan yang ke-8. Sekarang Inam ulangi titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Mari kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Sama-sama kita ucapkan amin. Yuk anak-anak yang di rumah, kita bangkit kembali berdiri. Nah, dalam beberapa hari, setiap waktu ada aja kita mempunyai kesalahan atau dosa seperti itu ya. Kita mau pengampunan dosa kepada Tuhan, silakan berdiri semuanya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu Kakak Wati. Ya, kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat, Tuhanku bila hati kawanku. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama-sama mengucapkan amin. Terima kasih, silakan duduk anak-anak, silakan duduk orang tua kami semuanya. Yuk, tadi Nang Daniel sudah mengatakan ini tanggal 2 Mei. Pada minggu pertama di bulan Mei, tema kita, nama minggu kita adalah Kantante. Ya, nama minggu. Lalu di nama minggu ini kantate itu artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi-nyanyi ya Kakak ya. Ayo Kakak Wati kita bernyanyi. Ayo, kita bangkit berdiri karena ini lagunya sangat riang. Kita bernyanyi dari lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Semangat yang di rumah ya semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, siapa raja kita? Siapa? Tuh namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Nah, untuk episode kita di minggu ini, silakan kita dengarkan teman kita Leticia. Shalom, nama saya Leticia. Ayat bulanan kita tertulis di Titus 3 ayat 5. Isinya, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian
kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Leticia yang sudah menghafal ayatnya ya. Ini Inang ulang lagi ayat hafalan bulanan dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Yuk kita mau bernyanyi kembali ya kakak ya. Ingat ya, nama minggu kita kantate itu ya sayang ya. Nah, Ina mau beritahu kalau tema ibadah kita minggu ini adalah Tuhan mengasihi saya. Ya, yuk kita mau bernyanyi kakak Wati. Kita bernyanyi dari lagu buku ND sekolah minggu nih. Ada yang sudah tahu kayaknya Nang ya, tapi nggak banyak ya Nang ya. Iya, ingat lagi kak ya, karena kita online ya kak ya. Kita bernyanyi ya dari lagu Tanahku Namet-met. Ayo Nang. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik kami di rumah dan orang tua, saatnya kita akan menyaksikan bagaimana anak kelas 1, anak kelas 2 mereka boleh berlatih untuk virtual ya. Silakan kita saksikan bersama. Sa
di bulan Mei, maka kami guru sekolah minggu, terus Parhalado, Gereja HKBP Agape, dan semua jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak kami yang sudah Tuhan berkati bertambah usianya di dalam bulan April ini ya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati yang ulang tahun, memberikan kalian kesehatan dan juga kecerdasan. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih untuk ada tadi virtual ya Kak ya, ada virtual tadi Kak ya, ada virtual yang support dari teman-teman kalian orang 2 yang kelas 1 dan kelas 2. Nah, mereka berlatih dalam beberapa waktu. Untuk anak-anak kami yang lain, untuk horong yang lain, kelas lain, silahkan dengan semangat berlatih juga supaya nanti kalian juga bisa virtual nanti ditayangkan di ibadah sekolah minggu ataupun di ibadah orang dewasa ya sayangnya. Semuanya salam sehat, semangat untuk beribadah. Nah, yang ketiga adalah kalau kita beribadah, kita tentu punya persembahannya sayangnya. Persembahan kalian itu silahkan boleh dimasukkan ke celengan atau boleh silahkan kasih ke orang tua untuk diberikan ke gereja. Ya, demikianlah terkhusus untuk anak yang kelas 6. Kelas 6 bulan Mei ini Kak, mereka akan ujian. Nah, mereka akan mengakhiri loh pendidikan di SD Mei hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Anak-anak yang kelas 6 semuanya, jaga kesehatan kalian, belajar dengan baik supaya kalian bisa lulus dari SD dan nanti akan masuk ke SMP yang terbaik. Itulah beberapa warta jemaat di sekolah minggu ya. Anak-anak tolong diperhatikan. Lalu buat orang tua kami yang terkasih, ini kan ibadah sekolah minggu ada setiap minggu dan dibagikan juga ke kita semua. Tolong anak-anak kita dibantu ya, ayah dan ibu, dibantu mereka untuk mengikuti ibadah ini supaya yang dilakukan oleh HKBP Agape dalam melayani anak-anak itu boleh mereka ikuti secara online. Ya, itu aja warta sekolah minggu dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikirannya dan juga alat-alat tulisnya, Alkitabnya. Dibuka dulu ayatnya ya. Ayat tertulis tadi di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dikasih dulu ya pembatasnya warna apa? Warna merah. Kita angkat pujian buat Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah boleh bernyanyi dengan sukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran semua anak-anak kami di rumah mereka masing-masing, sehingga boleh tunduk dan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berada mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak Inang semua yang di rumah. Salam juga buat orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak Inang yang di rumah dan juga orang tua kami, ayat ini pasti sudah sering kita dengarkan. Tetapi pernahkah kita renungkan? Anak-anak ya, coba bayangin, Yesus itu sampai 3 kali nanyain pertanyaan yang sama kepada Petrus. Ini sama ya dengan orang tua kita juga suka kan nanya-nanyain yang sama-sama mulu. Kadang-kadang anaknya bilang, "Mama nanya itu mulu, bosan," gitu kan. Nah, ini ada pembicaraan nih sesudah sarapan gitu kan, diceritain tadi di depan. Sesudah sarapan, Yesus nanya tiba-tiba sama si Petrus, "Petrus, mengasihi aku enggak?" Kata Tuhan Yesus gitu. Terus Petrus jawab, "Ya, aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus bilang apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali pertanyaan yang sama ditanya. Nah, pada pertanyaan yang ketiga itu Petrus jadi sedih. Bisa nggak ya kita ngerasain sedihnya? Kalau ini tuh waktu bacanya tuh langsung tahu nih kenapa dia sedih. Karena Petrus ngerasa kok Yesus nggak percaya banget sama gua sih. Yesus kan tahu, aku kan muridnya. Masa nggak tahu kalau aku mengasihi Yesus, gitu kan? Sama juga dengan anak-anak Inang di rumah. Kadang-kadang mama nanya nih, sayang nggak sih sama mama? Itu biasanya kan ya, Inang, Ama, kalau anak-anak kita udah mulai apa yang kita bilang nggak nurut, apa yang kita minta tolong nggak mau dibantuin, minta bantuin, "Tar dulu mah," ada aja alasannya. Terus kadang-kadang kita nanya, "Ini anak sayang nggak sih sama orang tuanya?" Gitu kan ya. Nah, pasti kalau anak ditanya juga, "Ih, mama nggak percaya amat sih." Ya sayang lah. Kalau misalnya siapa contohnya, misalnya anak-anak sekolah minggu, nah tadi yang baca epistel itu ayat bulanannya ya, Leticia, sayang nggak sama mama? Oh, Leticia bilang sayang dong. Anak-anak yang lain juga, tadi Adela yang hukum Taurat Tuhan, Adela sayang sama mama, sayang sama papa, sayang. Nah, pasti semua anak kalau ditanya akan bilang sayang, gitu kan. Ada Toho juga, mungkin mamanya juga nanya, "Toho sayang sama mama?"
Sayang Ma, sayang sama papa, sayang Ma. Semua kita kalau ditanya sama orang tua kita, sayang nggak sama mama sama papa? Jawabnya sayang. Nah, Petrus juga jawabnya sayang. Ya, mengasihi juga, mengasihi Yesus juga. Tapi kenapa coba? Yesus sampai bertanya 3 kali. Ini ya, anak-anak Inang. Ini karena tahu persis Tuhan Yesus karakternya si Petrus ini. Masih ingat nggak? Waktu Petrus juga tuh kan, waktu Yesus berjalan di atas air nyusul murid-muridnya. Nah, ada angin kan, Yesus tuh jalan di atas air, kaget kan? Terus Petrus bilang, aku mau ke situ dong Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, datanglah, ya kan? Datang tiba-tiba dia jadi ragu, hampir tenggelam tuh kan? Sempat kelelep deh. Nah, nanti kalau itu bener gak sih di Alkitab, tanya mama papa di rumah. Abang Inang dibacain ceritanya sama anak-anak kita ya. Nah, itu hampir masuk air, tapi cepat-cepat diangkat oleh Tuhan Yesus. Itu satu. Kemudian ada lagi, waktu Yesus berbicara tentang kematiannya, tentang perjalanannya ke kayu salib. Wah, Petrus dengan gagah perkasa dan mengatakan bahwa aku akan bersama-sama engkau. Tapi Yesus tahu, makanya Tuhan Yesus bilang, ayam gak akan berkokok sebelum kau menyangkal aku 3 kali. Benar, belum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Orang nanya, kamu kenal sama orang itu? Enggak. Kamu kan sama-sama dengan dia? Enggak. Sampai 3 kali. Nah, itu juga kenapa Yesus bertanya pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Karena Yesus mau memastikan Petrus, mau mengingetin lagi kejadian sebelumnya, ya kan? Tapi yang lebih utama daripada itu adalah kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali dan mengatakan kalimat yang sama 3 kali? Gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada domba-dombanya. Inang, orang tua kalian semua, kita semua adalah domba-domba Tuhan Yesus. Makanya kalau kita sebagai domba, kita harus patuh kepada gembala kita. Gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Tetapi orang tua, guru-guru, pendeta, penatua, dan orang yang lebih tua dari kita itu boleh diangkat oleh Tuhan, boleh dijadikan Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan menjadi gembala. Makanya ada kita Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Karena apa? Orang tua kita adalah gembala yang sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk menggembalakan anak-anaknya. Jadi mungkin ini ada orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Amang Inang, kita punya tugas yang sama untuk menggembalakan anak-anak kita. Kami dari gereja mendukung dengan pelayanan setiap minggu. Tetapi yang lebih utama, gembala anak-anak kita adalah kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, sebelum kita menggembalakan anak-anak kita, maka kita sebagai gembala harus terlebih dahulu mengetahui apa visi dan misi yang Tuhan Yesus letakkan di pundak kita sebagai gembala. Nah, buat anak-anak, karena orang tua adalah gembala yang sudah Tuhan pilih untuk menggembalakan kalian masing-masing. Kalian kan gak bisa pilih siapa jadi orang tua kalian kan? Bener gak? Ya kan? Bener. Orang tua juga gak bisa pilih-pilih. Aku mau anak yang seperti apa, gak bisa. Tapi itu semua kehendak Tuhan. Anak gak bisa, aku mau lahir. Kalau disuruh milih, kita pasti milih lah. Anaknya Anang Hermansyah kayak anak siapa kayak yang terkenal itu kan. Tapi gak bisa anak-anak ini. Tuhan sendiri yang menentukan, memilihkan orang tua terbaik buat kita semua, buat kalian masing-masing. Orang tua kita itu orang tua terbaik untuk menjadi gembala kita. Oleh karena itu, ya, kalau sekarang bayangkan jika pertanyaan itu diajukan kepada kita semua, kepada anak-anak Inang. Anak-anak sekolah minggu Agape,
Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Apa jawabmu coba? Lebih kencang lagi? Yeay, jawabannya benar. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Nah, anak-anak, apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus? Kalau ke Petrus tadi Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kepada kita apa? Kita diperintahkan Tuhan untuk menghormati orang tua, ya, berbicara sopan santun. Tahu kan? Kasih pasti lemah lembut. Itu tandanya mengasihi. Perkataan anak-anak juga harus lemah lembut kepada orang tuanya. Jangan suaranya lebih kencang dari suara mamanya. Wah, repot itu ya. Kalau mamanya negur, jawab baik-baik. Kalau mamanya agak keras suaranya, anak-anak jangan keras. Bilang, iya ma. Kalau memang anak salah, bilang, maaf ma, aku tadi nggak dengar. Apapun, nggak apa-apa. Ya, sebagai anak, sebagai domba, harus dengar-dengaran akan gembalanya. Ya kan? Kasih itu lemah lembut, panjang sabar, ya, mengampuni, murah hati. Semuanya ada di dalam kasih. Jika kita mengasihi, pertama, ya, mengasihi Tuhan dengan patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Menghormati orang tua, mengasihi sesama. Makanya wujud daripada mengasihi Tuhan adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Sayangi orang tuamu, sayangi teman-temanmu, sayangi adikmu. Ya, hormati kakakmu. Ya, suka menolong orang lain. Berbicara yang baik. Ya, Inang berharap dan Inang percaya semua anak-anak sekolah minggu Agape adalah anak-anak yang baik. Ya, jadi untuk anak-anak Inang yang kelas 6, ya, kalian sebentar lagi akan menghadapi ujian. Persiapkan dengan baik, jaga kesehatan, dan terutama berdoa. Ya, kalau jadi orang Kristen yang baik, anak Tuhan yang baik, tahu tanggung jawab. Itu juga bukti sebagai mengasihi Tuhan. Kalau dibilang kamu mengasihi Tuhan, tapi tugas sekolah nggak pernah dibuat, bangun telat mulu, harus dibangunin sama mamanya, nggak boleh ya. Sekarang mulai besok berubah ke arah yang lebih baik, sehingga berkat-berkat Tuhan juga boleh tercurah. Buat anak-anak yang kelas 5 ke bawah, ya, tetap belajar semangat. Ya, buat yang kecil-kecil, kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan kalian. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan sama-sama, baik kepada kami sebagai orang tua maupun kepada anak-anak kami. Jadikanlah kami orang tua Tuhan menjadi gembala yang baik bagi anak-anak kami. Jadikan juga anak-anak kami menjadi domba-domba yang baik, yang patuh akan orang tuanya, terutama tunduk dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan kami. Urapi berkati anak-anak Tuhan, terkhusus untuk anak-anak kami, anak-anak Agape yang duduk di kelas 6 yang akan menghadapi ujian beberapa waktu ke depan. Tuhan, berkatilah anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Ketika ujian nanti Tuhan, mereka boleh memberikan jawaban yang tepat dan benar, sehingga anak-anak kami Bapak boleh mendapatkan nilai yang memuaskan, dan itu akan membuka pintu yang lebar buat mereka untuk dapat masuk sekolah yang lebih baik lagi di SMP-nya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk orang tua yang setia mendampingi anak-anaknya. Urapi berkati dengan kesehatan, urapi berkati dengan pekerjaan dan limpah berkat daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan, setiap orang tua mampu menjadi gembala yang baik, menjadi imam yang baik bagi anak-anak mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati urapi pelayanan kami di sekolah minggu Agape ini, terkhusus untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau mengurapi mereka dengan kesehatan, dengan sukacita. Demikian juga Tuhan dengan semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Terpuji termulialah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat khotbah hari ini ya, anak-anak semuanya ya, luar biasa. Udah tahu tadi ya, dengarkan apa temanya loh, aku mengasihi Yesus. Yuk, kita semua sudah segar dengan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan apa sih Kak Wati? Mau diberi lagi? Memberikan
memberikan persembahan buat Tuhan. Oke, harus dengan hati yang Sukacita. cita. Yuk kita mau memberikan persembahan, kita mau bernyanyi. Silakan kakak. Ayo kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Terima kasih semuanya untuk anak-anak kami, juga orang tua kami yang sudah mengikuti ibadah lewat online pada minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati. Salam sehat, sejahtera selalu.